Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan pagi kita. Ini kemarin tuh saya mulai rekaman buku Hir Ayem gitu ya. Rekaman apa? Buku Hir Ayem. Hir Ayem. Ini loh. Okay. Nah. Iya, saya paling bulan depan gitu. Selesai pelan-pelan. Jadi kita bahas ini ya. Bagus. Selang-seling. Bedanya itu ya sebenarnya mirip, hampir sama dengan Hawking, cuman lebih radikal ini gitu ya. Lebih radikal Maulana Syekh Muhammad Ali Hanafiyah ini. Kalau dalam Hawking itu dissolving ego itu kan ego itu diobjektifikasi, dianalisis ya. Dianalisis sehingga kita mampu mengenalinya gitu ya, dipecah-pecah. Kegelapan itu dipecah-pecah. Jadi akhir kegelapan diri itu kan sampai 600 ya. Jadi 600 itu field of duality gitu. Makanya kalau masih 400 itu berarti kan masih dikuasai oleh field duality, apalagi di bawahnya gitu kan. Nanti 600 lewat dikit itu baru field duality itu bisa dilampaui. Bisa dilampaui. Kalau saya Ali Hanafi ini pembukaannya aja loh. Wahai hambaku. Ngeri dah. Tapi ini ya yang benar tuh begini. Wahai hambaku itu adalah pengalaman kehadiran gitu. Pengalaman kehadiran. Ya kan? Jadi pengalaman kehadiran Tuhan itu ya dia mesti begitu gitu, sapaannya. Ya kan? Jadi dia mengalami kehadiran itu sampai pada persaksian Tuhan memperkenalkan dirinya. Inilah aku Tuhanmu. Bukan kita yang menafsir Tuhan gitu kan. Iya, untuk sampai pada persaksian dia yang hadir ya toh, menyapa diri kita. Makanya kan wahai hambaku, dia yang hadir menyapa dan memperkenalkan diri. Itu jadi ini sebuah peragaan kehadiran langsung. Kalau kita kan enggak ya. Kalau masyarakat kita kan bahasanya itu mampu menghadirkan, ya toh? Dalam kasusnya Bu Tinanti ya, secara mampu menghadirkan nabi-nabi, mampu menghadirkan malaikat, gitu bahasanya. Itu redaksinya kebalik. Dia kebalik. Mestinya itu mengalami kehadiran dan makanya peragaan pengalaman kehadiran itu yang ini nih. Setiap itu wahai hambaku gitu ya. Dimulai dengan itu. Dan inilah aku Tuhanmu.
Jadi kemudian tuh kalau sudah sampai di sini berarti Tuhan ada. Maka saya berzikir dan berpikir. Jadi tulisan ini tulisan yang merepresentasikan ketiganya. Tuhan ada, sehingga kemudian saya mampu mendengarkan sapaannya itu dalam bentuk zikir. Lalu saya abstraksi menjadi pikir, menjadi tulisan. Ya kemarin saya habis rekaman ini keren. Menunjukkan bahwa Tuhan ada, maka saya berzikir dan berpikir. Jangan kebalik. Saya berpikir maka saya ada. Hah? Ya kan? Kebalik. Kebalik. Itu ya ininya. Jadi ini sebuah apa namanya itu? Dengan apa ya? Saya tahu buku ini 2009. Itu masih krisis besar itu. Krisis besar, lalu tiba-tiba saya membaca ini. Oh iya ya, Tuhan tuh hadir loh. Tuhan hadir. Pengalaman Tuhan hadir itulah yang disebut sebagai berzikir. Yang disebut Tuhan hadir itu disebut sebagai saya berzikir. Itu artinya sebenarnya Tuhan yang hadir. Setelah saya berzikir, saya berpikir. Nah itu tafakur itu sampai oh iya ya. Kadang-kadang itu kita kalau berzikir itu kita yang berzikir. Ya. Padahal tuh dari perspektif ini Tuhan ada, maka saya berzikir artinya saya mengalami kehadiran yang ada itu kan. Karena saya mengalami kehadiran yang ada itu, tandanya itu tanda kehadiran itu direkam oleh pikiran gitu. Ya kan? Sama kan dengan tanda matahari itu bersinar direkam oleh bulan, kan begitu? Direkam oleh bintang, direkam oleh pohon-pohon, kan begitu tuh. Ya, seperti itu gitu ya. Ya ini intro saja penghangat gitu ya. Dan kita ya maksudnya itu gini, kita kan kadang-kadang tuh mengalami xenocentris ya. Apalagi hari-hari ini industri buku itu didominasi guru-guru spiritual barat gitu kan ya. Ya kita punya gitu. Cuma nggak pernah dibahas. Nggak pernah dibahas. Kita punya juga. Cuma memang kurang dipublikasi gitu. Kurang membumi ya. Mensurau terus. Gitu ya. Bahasa anak sekarang itu kan mengsedih. Ya Tuhan ada. Tuhan hadir itu kan pengalaman berzikir kan ya. Jadi Tuhan itu ada dan hadir. Nggak ada toh. Kalau Tuhan ada toh itu nggak hadir terus piye gitu. Berarti itu kalau Tuhan yang ada tapi tidak hadir, itu Tuhan sebagai objek matematika. Tidak ada realitasnya gitu. Hanya diadakan sebagai postulat. Dan tidak mungkin Tuhan yang benar itu hanya ada tapi tidak hadir. Memang ada ruang kosong yang Tuhan tidak bisa hadir gitu. Kan tidak ada. Ya kan? Nah, pengalaman mengalami kehadirannya itulah pengalaman berzikir gitu. Pengalaman berzikir. Itu yang paling ini ya. Ya ini perkenalan gitu, perkenalan. Ya awalnya itu buku ini dulu 2000
ya. Dari saya beli, tapi ini 2006 kayaknya buku ini udah lama. Ketika saya baca itu, loh. Iya ya, langsung tersentuh saya. Waktu itu nggak punya duit, pulang dulu saya. 2 minggu kemudian baru datang beli lagi bukunya. Kerja dulu. Untuk beli buku dulu harganya itu 90 pas 120 di Cilegon, di Sera Cilegon, lantai 2, depan bowling gitu. 2 minggu kemudian baru saya balik lagi beli. Lalu kemudian ya bukunya saya beli 2, dipinjam teman, nggak balik-balik gitu ya. Kemudian tahun 2018 gitu, ketika udah berinteraksi dengan buku-bukunya Hawking, saya jadi teringat lagi buku ini. Jadi bahasa kehadiran itu seperti apa sih? Nah ini loh kayak gini. Bahasa kehadiran, bahasa berzikir. Dan ini tidak bisa dipahami hanya dengan pikir. Ini berzikir dan berpikir sekaligus ini. Dan jadi Tuhan ada, maka saya berzikir dan berpikir, kurang lebih itu formatnya seperti ini gitu. Formatnya seperti itu. Nah, akhirnya tahun 2018. Ya, 18. Saya pingin buku ini beredar banyak karena sama penerbitnya itu enggak dijual lagi. Ketuanya enggak laku. Akhirnya saya pesan 1.000. Ya, saya pesan cetakin saya 1.000. Mau saya jual mahal, lebih mahal dari buku Hawking. Gitu. Iya, di rumah penuh 1.000 pokoknya. Ini lebih ini kita ya gini. Ada ilmu. Tuhan ada, maka saya berpikir zikir dan berpikir kayak begini tampilannya itu. Saya dokumentasikan eman-eman gitu kan. Eman-eman. Tapi ini tingkat tinggi loh ini. Tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Oke, kita kembali ke ini perkenalan gitu ya, biar tidak minder. Kita ini kok nggak ada guru spiritualnya, nggak ada tokoh, ada banyak. Cuman tidak membumi, hanya mengsurau. Apa rasa? Oke ya, kita kembali. Oke, level-level di bawah 200. Ini kemarin udah kayaknya. Dia berkembang itu makin kuat ya. Karena kenikmatan emosi, imbalan insting hewani yang menggoda. Imbalan insting hewani yang menggoda. Maksudnya gimana ini? Jadi ego itu kan lanjutan dari evolusi binatang. Tahap setelah binatang yang ingin menjadi manusia. Jadi ego itu binatang yang ingin menjadi manusia. Itu dorongan alamiahnya itu begitu. Karena ingin menjadi manusia, ya maka dia menikmati hasrat ingin menjadi manusia itu gitu. Jadi karena manusia itu ingin menjadi manusia, maka rusak kemanusiaan. Ya, toh? Jadi kayak apa sih pengalaman kemanusiaan itu? Kata ego. Ya kamu harus jadi manusia biar bisa mengalami kemanusiaan itu kan. Apa yang dilakukan manusia? Semua ditiru. Ya toh? Oh gini ya rasanya menjadi manusia. Ketika rasa ingin menjadi manusia itu menguasai kemanusiaan, maka disitulah kemanusiaan itu hancur. Padahal
kita bisa mengalami kemanusiaan itu tanpa menjadi manusia, tapi menjadi keilahian. Kebalik ya. Gara-gara ingin mengalami kemanusiaan, dia ingin menjadi manusia. Itu manusia dualitas itu. Tapi kalau manusia non-dual, nggak perlu aku menjadi manusia untuk mengalami kemanusiaan. Cukup menjadi yang ilahi, maka kemanusiaan itu termuliakan gitu. Bisa dialami. Karena begitu dalilnya, maka tubuh itu hanya instrumen untuk mengalami, bukan akar dari diri kita gitu. Tapi memang mengenal Tuhan dengan rasa itu aku menghindari kata rasa gitu ya. Saya sendiri itu menghindari menggunakan kata rasa. Karena itu semuanya rasa. Ya kan? Rasa, tubuh, sensasi, pikiran itu juga rasa. Kan enggak ada yang tidak pakai rasa, ya kan? Makanya ini saya tidak menggunakan kata rasa gitu ya. Enggak pernah. Saya lebih menggunakan aku menurut perasaanku. Artinya itu aku menurut keadaan-keadaan pada tubuhku. Kan perasaan itu kan keadaan pada tubuh, ya kan? Aku menurut pikiranku, aku menurut postulat-postulat itu kan juga rasa sebenarnya. Ya kan? Aku menurut yang sejati itu kan juga rasa. Cuma beda dimensi kan. Jadi saya tidak pokoknya saya dalam sepanjang kopdar itu tidak pernah menggunakan bahasa yang sudah ada, bahasa rasa aku enggak. Aku menghindari term yang sudah banyak dipakai itu gitu. Aku enggak ini. Ya itu biarin aja, kembangin kan. Saya tetap dengan termnya gitu ya, lo bermain itu aku menurut keadaan. Itu kan juga kita kan tahu keadaan dengan rasa kan. Semua keadaan itu kan dialami dengan kesadaran. Hanya saja memang kesadarannya itu mengandung dualitas. Apa sih yang tidak dialami dengan rasa kesadaran? Nggak ada. Kalau nggak sadar kan nggak tahu apa-apa kan. Hanya saja memang kesadaran itu ada yang dualitas, ada yang non-dual. Nah itu rasa dualitas kayak apa? Rasa, tapi aku nggak menggunakan rasa. Tapi itu artinya kesadaran dualitas. Rasa itu kan kesadaran. Kesadaran non-dual gitu ya. Itu mungkin. Jadi mengetahui dualitas dan non-dual itu dengan kesadaran diri. Mungkin rasa kesadaran dirinya kayak apa, itu kalau itu aku mau tuh. Tapi kalau rasa toh ya apa rasa? Rasa apa? Nah, kalau rasa kesadaran diri itu namanya self-awareness, bahasa Inggrisnya. Kan beda rasa kesadaran dirinya lower mind, rasa kesadaran dirinya higher mind, beda rasa kesadaran dirinya non-dual, ya, non-dual mind gitu. Tapi kalau rasa itu aku apa maksudnya nggak jelas. Tapi kalau rasa kesadaran diri, ya itu bisa diterima. Cuman itu sudah kesadaran diri itu ya rasa. Ya kan? Itu kan bukan barang materi yang bisa dipegang gitu. Bukan objek matematis yang bisa diutak-atik. Self awareness itu ya rasa gitu. Nah, saya tertibnya itu menggunakan self awareness atau kesadaran diri. Karena rasa itu macam-macam, rasa manis ya toh. Tapi itu bukan rasa kesadaran, rasa materi kan itu ya, sifat materi. Nah, di spiritual itu kan kita kesadaran diri. Nah, ini dibedain menjadi 3. Kesadaran diri menurut rasa perasaan, rasa pikiran, ya, sejati, ya, rasa non-dual.
Yang ini rasa dualitas. Kayak apa? Yo alami sendiri rasa, kalau ditanya kayak apa. Kayak nggak apa-apa, gitu itu aja. Gitu. Oke ya, clear saya kira. Suruh Mataram apa self awareness? Ya mawas di apa ya? Yes. Ya itulah saya apa? Saya lebih itu. Pokoknya saya sejak awal tuh udah baku kesadaran diri, self awareness, titik gitu. Udah nggak mau saya ubah-ubah gitu kan. Biar orang lain aja yang berubah ngikutin saya. Oh, apa aku yang berubah? Itu namanya politik bahasa ya. Saya udah punya politik istilah. Jadi kalau apa namanya, teman-teman ya sudah bikin bahasanya sendiri, kalau sebarkan bahasa itu. Saya udah punya politik istilah sejak awal. Jadi sebelum menyampaikan itu saya udah buat politik istilahnya, bahwa itu ini maksudnya, ini bahasaku ini. Ya udah, kamu kalau nggak mau pakai ini cari bahasa sendiri gitu ya. Itu dalam setiap pengajaran itu ada politik istilah, itu ada. Milih bahasanya yang bisa disebarkan gitu kan. Kan nggak mungkin kita berkomunikasi tanpa melalui media bahasa. Itu nanti kalau media bahasa itu perlu disiplin penggunaan politik istilah lah. Politik ontologis. Ya kesadaran diri pokoknya. Nah, kadang-kadang itu yang belajar itu terlalu banyak istilah yang dia tidak mengerti. Apa cocok dengan dia lah, nggak tahu lah. Sama nggak dengan menunggalin, dia nggak ngerti aku. Oh, aku nggak menggunakan istilah itu kok. Nah, kadang-kadang itu lama pintarnya karena muter-muter cocok-cocokin istilah. Ya kamu tanya saya sejenar sana kan, kalau ini Mbah menunggalin Kaulogus itu kayak gini Mbah. Kamu konfirmasi langsung ke kuburan beliau. Ngapain tanya ke saya? Wong itu politik istilahnya beliau. Politik istilahku ya non-dual. Kalau itu kamu tanyain, saya bisa konfirmasi. Gitu. Tapi kalau kamu misalnya samain dengan yang lain, ya meneketehe gitu kan. Wong aku nggak pernah diskusi sama dia loh. Aku nggak pernah ketemu dia loh. Gimana aku bisa pastikan itu sama apa enggak? Jangan-jangan dia lebih tinggi. Atau jangan-jangan aku yang lebih tinggi misalnya. Jadi jangan asal gitu loh, maksudnya jangan ngutak-ngatik istilah tapi kamu tahu tempe enggak? Ya makan gitu. Non-dual tuh kayak apa ini kan gitu. Oh ini rasanya, ya sudah aku udah tahu. Terus manunggaling kamu udah tahu rasanya belum? Nah ngapain kamu tanyain? Tahu aja belum. Jadi itu kita itu, masyarakat kita itu habis waktunya hanya untuk ngutak-ngatik, nyamain istilah. Dari dulu itu, sejak saya masih main-main EFT. EFT sama nggak dengan SAFE? Ya gimana kamu bisa bedain? Namanya orang bisa membedakan itu kalau dia sudah tahu pada keduanya. Kamu aja keduanya nggak tahu kok. Nanya bedanya. Itu kan aneh menurutku ya. Namanya orang tanya beda itu harus bisa mengetahui keduanya. Itu ya poinnya. Jadi stop tanya-tanya bedanya. Karena itu berarti dia tidak mengetahui keduanya gitu. Terbedakan itu kan keadaan alamiah saja setelah kita mengalami keduanya kan. Nah, gitu ya, biar cepat mengalami pencerahan. Seperti itu. Jadi stop ngumpulin istilah lalu cocok-cocokin. Gitu kan. Mendingan karena istilah itu kan mesti definisi, dan definisi itu tidak bisa kita kutip langsung, mesti kita tanya dulu ke orangnya. Sedalam apa sih definisi itu? Ya, toh? Seluas apa cakupannya itu? Kan enggak semua sama. Kayak ego. Ntar dulu, ego di Hawking itu tidak sama dengan egonya Jung misalnya. Tidak sama dengan egonya Freud. Kamu ego, terus kamu sapu rata. Itu kan enggak sama. Ya, memperlakukannya juga nggak sama, definisinya juga nggak sama. Tapi namanya
Itu namanya politik istilah gitu ya. Itu yang kadang-kadang tuh kita tidak terbiasa dengan politik ontologis dalam penulisan buku ya. Saya pernah terjebak soalnya pada keadaan semacam, tak pikir sama. Ya enggak dong, menurut mazhabnya masing-masing ya toh. Wong definisi apa itu takbiratul ihram aja beda-beda kok. Menurut mazhabnya ada yang begini, ada yang begitu. Apalagi ini perkara yang abstrak. Perkara yang kasat mata aja, soal posisi tangan gimana, itu udah berbeda. Padahal sama-sama katakan takbiratul ihram. Kayak ketomato. Tapi ya beda. Nah makanya itu penting kita ya hadir langsung aja gitu kayak opo. Nggak usah sibuk dengan apa bedanya ini sama ini gitu ya. Jadi pada hal yang sifatnya kasat mata pun tuh ya nggak bisa kita anggap bahwa itu sama sebelum kita melihatnya sendiri. Apalagi pada hal yang sifatnya abstrak kayak ilmu ini kan, istilah ilmu ini kan apa? Ini kan namanya apa ya? Proposisi-proposisi, definisi-definisi gitu-gitu. Jadi itu harus dipahami ya, harus dipahami. Ego di Hawking itu beda dengan ego di psikologi. Ego di Hawking itu ego dalam perspektif spiritual, bukan ego dalam perspektif psikologi. Dalam psikologi, ego itu dianggap sebagai hal yang harus dirawat untuk kemampuan bertahan hidup. Kalau dalam spiritual, ego itu harus dilampaui karena kemampuannya hanya terbatas. Kan beda-beda memperlakukannya kan. Istilahnya tetap ego gitu. Ya kayak gitu tuh harus ya, tapi itu ya. Itu namanya soal istilah ilmu, bukan bahasa sehari-hari. Lain lagi kalau ego di masyarakat, itu artinya kamu menyakiti dia, ya, kamu egois, ya kan? Kamu nggak minjamin dia duit, kamu egois, pelit, ya, bukan itu kan? Jadi itu memang udah mengalami pendefinisian yang berbeda-beda, itu ya. Jadi pengguna ini kunut aja itu ya masing-masing. Apalagi ini perkara ilmu gitu ya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi kesadaran diri, self awareness. Oke. Jadi ya insting hewani yang menggoda. Jadi insting hewani yang menggoda itu dia tidak sadar kalau sudah jadi manusia gitu. Dia tidak sadar kalau sudah menjadi manusia. Dia masih ingin menjadi manusia. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa sudah menjadi manusia, maka manusia itu adalah yang di luar diriku gitu. Yang namanya manusia itu yang sana. Ini perasaan tidak layak. Ya, jadi manusia itu yang sana. Aku ya baru mungkin setengah. Gitu. Maka dia mengejar yang di luar dirinya untuk menjadi manusia. Ketika dia ingin menjadi manusia, maka dia sedang jatuh dari keilahiannya. Dia menjadi keilahian. Jadi semacam apa ya? Semacam drama gitu ya. Drama spiritual. Kayak apa sih rasanya menjadi manusia gitu ya. Pura-pura akhirnya lupa. Kelamaan main drama 40 tahun menjadi manusia, lupa dengan keilahian. Dan itu pengaruh dualitas ya namanya. Itu dualitas. Awalnya itu dia akhirnya mengalami disidentifikasi.
ketika sudah diidentifikasi, jiwa itu mengalami dua keadaan. Yang pertama, melihat Tuhan itu sebagai ancaman. Yang kedua itu karena dia ingin menjadi manusia, maka proyek ini harus sampai mati melalui desire. Jadi ingin menjadi manusia itu, maka saya harus mengumpulkan seluruh isi dunia di dalam hatiku biar aku kafah menjadi manusia. Jadi ada dua penyakit kalau sudah diidentifikasi. Takut melihat Tuhan sebagai ancaman karena ancaman dari proyeknya. Karena Tuhan itu ingin mengembalikan dia ke keilahiannya. Padahal dia punya proyek ingin menjadi nulis takdir sendiri dia. Ya kan? Nulis takdir sendiri dia. Jadi setelah dia menulis takdirnya ingin menjadi manusia, maka jatuh pada keadaan kedua. Proyek ini harus selesai sampai mati. Dengan terus menghasrati isi dunia. Karena isi dunia itu memperkuat menjadi manusia. Kubu dunia. Dia menjadi kubu dunia. Itu konsekuensi. Maka kemudian tuh kita tidak bisa lagi kembali menjadi keilahian terus, kecuali proyek-proyek kita itu di void semua, dinafikan, dinafi. Barang-barang yang sudah proyek penulisan takdir ini harus di stop. Biar Allah saja yang menuliskan takdir. Surrender to God itu kayak begitu. Proyek penulisan takdirku ini, saya nggak mau lagi menjadi pimpro penulisan takdir. Takdir apa? Takdir ingin menjadi manusia. Jadi ketika kita ingin manusia itu kita menjadi hina malah. Karena menjadi makhluk yang bukan-bukan, binatang bukan, manusia bukan. Jadi binatang sudah lewat, manusia belum menjadi. Sama dengan bodoh sudah lewat, pintar belum sampai. Jadi desire itu sebenarnya itu upaya untuk memfikskan diri menjadi manusia. Udah binatang ya, pos hewan. Maka memang yang membedakan antara binatang dan manusia itu desire-nya. Kalau binatang itu makan hanya untuk insting lapar, kalau manusia itu makan itu juga bukan hanya memenuhi insting, tapi selera manusiawinya. Makanya kudu KFC itu selera manusia. Ya kan? Ikannya harus digoreng, nggak bisa dimakan mentah. Itu budaya manusia kan itu ya. Tidurnya nggak cukup hanya tidur, tapi harus ada sensasi empuk-empuknya. Kalau tidur kan aslinya kan ya tidur saja. Jadi bukan hanya kebutuhan yang dia penuhi, tetapi juga keinginan. Tapi itu memang pembeda antara binatang dan menjadi manusia itu adalah berkeinginan. Jadi keinginan itu dari konteks ini berarti itu adalah untuk membedakan diri dari binatang.
Kalau hanya untuk hidup kan nggak perlu pakai baju, ya. Oh iya. Emang kalau nggak pakai baju nggak bisa makan gitu. Ya kan? Tapi kita diberi sensor yang lebih dari binatang, ya kan? Punya rasa malu, punya rasa aurat, punya aurat gitu. Ada namanya apa ya? Aurat itu kan. Aurat. Tapi nggak tahu Tarsannya. Tarsannya pakai baju kan? Pakai kan? Iya, itu insting auratnya hidup. Iya, Tarsan itu kan di hutan ya sama ini kan. Tapi kan dia pakai baju. Itu dari mana dorongan sensornya itu? Itu namanya sensor aurat yang tidak dimiliki oleh binatang. Gitu. Jadi insting aurat itu kayaknya belum dimasukkan dalam psikologi kali ya. Iya, itu kan bahasa agama ya. Ada aurat pada manusia. Itu di psikologi kayaknya nggak dianggap sebagai insting. Padahal itu ada loh insting aurat itu. Insting ingin menutupi aurat itu kan. Nah kalau binatang kan tidak ada insting auratnya. Jadi apa salah satu bedanya insting manusia? Insting aurat saya kira ya. Rasa malu terhadap objek-objek tertentu pada tubuhnya. Kalau binatang kan tidak ada rasa malu. Ya kan? Tidak ada rasa malu dia. Kita punya insting itu saya kira. Bakso aurat. Oke, ini ada pertanyaan bagus. Dalam ilmu kesadaran versi Hawking, sebenarnya itu tidak ada ilmu kesadaran itu versi-versian itu tidak ada. Ilmu kesadaran itu kan ya kesadaran, tidak ada versinya, hanya gaya bahasanya Hawking gitu ya. Yang Hawking itu gaya bahasa. Ilmu kesadaran itu bukan ilmu kesadaran itu. Jadi kesadaran itu bukan ilmu. Pengalaman langsung kok. Yang ada itu gaya bahasa itu. Praktek realnya. Nah ini ya, soal praktek. Ini juga kadang-kadang kita tidak sensitif dengan penggunaan kata praktek. Kesadaran tubuh, bagaimana praktek realnya melihat? Ya melihat. Kan nggak ada praktek realnya melihat itu. Kayak apa kesadaran apa prakteknya melihat? Ya melihat aja gitu. Itulah kesadaran itu seperti itu. Katakan kayak kesadaran itu organ spiritual. Sama dengan organ fisik, tapi dimensinya kan spiritual. Kayak apa praktek realnya bernapas? Ya bernapas saja gitu. Jadi praktek itu bukan sesuatu yang seperti kita pelajari merakit mobil. Itu kan praktek mengada-adakan saja kan. Kayak praktek bikin sepatu. Itu karena memang kita ada-adakan. Nah kesadaran itu bukan hal yang diada-adakan. Jadi nggak ada prakteknya Pak. Gitu. Nggak ada prakteknya. Karena itu bukan perkara yang kita ada-ada. Dia adalah organ. Organ. Nah, yang ada prakteknya itu menghilangkan hambatannya, ya toh? Menghilangkan gangguannya itu mesti ada prakteknya. Kayak orang nggak bisa melihat karena kornea. Nah, praktek menghilangkan korneanya itu yang harus ditanyakan, bukan praktek berkesadarannya gitu. Bagaimana prakteknya menjadi matahari? Ya jadi matahari aja gitu. Ya jadi seperti itu ya. Jadi praktek itu tidak ada dalam kesadaran. Yang ada itu praktek menghilangkan penyakitnya. Lalu saya tanya penyakitmu apa? Biar kita praktekkan gitu. Nah, kan jadi rumit ya. Dirumit. Masalahnya kita tidak tahu penyakitnya. Ya gimana aku praktek kalau nggak ada penyakitnya? Ya, seperti itu ya. Jadi kesadaran itu tidak ada prakteknya. Praktek itu kalau ada gangguan yang membuat kesadaran itu tidak hidup sensornya.
Nah, itu kan harus ya itu baru ada prakteknya ya, menghilangkan gangguannya. Tapi kesadaran itu sendiri sudah bawaan itu ya, sudah bawaan. Seperti ya kulit ya bisa merasa gitu kan. Ya itu gimana prakteknya? Ya jadi kulit aja sih. Seperti ikan langsung bisa berenang. Gimana prakteknya itu? Latihan siapa pelatihnya ikan bisa berenang kan enggak ada. Justru aneh kalau ada ikan yang tidak bisa berenang gitu. Justru aneh kalau ada manusia yang tidak berkesadaran, aneh. Seperti itu ya. Oke ya. Jadi pokoknya ego itu hasrat ingin menjadi manusia. Manusia itu dicirikan dalam bentuk budayanya yang berbeda dengan binatangnya. Kayak dia, ego itu ingin selalu mengisi form budaya, bentuk-bentuk manusia itu. Spesifiknya itu budaya. Ini kan form. Yaitu ego ya. Ya, jadi tidak ada praktek bernapas, yang ada proses pernapasan gitu ya. Berarti kalau nggak bisa bernapas, ada proses yang terganggu. Nah, itu yang harus dipraktekkan, menghilangkan gangguan proses itu. Oke. Jadi pagi ini paling nggak itu kita sudah membahas hal-hal yang penting, terutama stop mutar-mutar dengan istilah. Jalani prosesnya gitu. Kenapa aku nggak bisa mengalami pencerahan? Jadi pencerahan itu bukan pencapaian. Pencerahan itu ya keadaan alamiah setelah prosesnya. Setelah proses itu dialami gitu kan. Tapi memang kita nggak ada ini sih ya. Kalau saya lihat sih masyarakat kita itu ya lemah kategori. Nanti kita bahas besok ya. Kenapa sih masyarakat itu tidak punya spirit habis-habisan untuk mengalami pencerahan? Itu lemah kategori satu ya. Nggak ngerti dirinya. Ada kebiasaan gini loh. Ada kebiasaan dalam budaya manusia. Yang harus berubah itu, yang harus menyesuaikan itu diri kita. Ya toh? Nah, itu penyakit itu. Itu selama masih dikuasai penyakit bahwa yang harus menyesuaikan itu diri saya, maka itu tidak akan pernah mengalami pencerahan. Karena sikap mental semacam itu menghalangi dirinya untuk mengalami pencerahan. Akhirnya kan adaptif terus tuh. Jadi mesti kita yang harus menyesuaikan. Ya kan? Itu sikap mental ya. Mesti saya yang harus menyesuaikan budaya ya. Kalau aku enggak, budayanya tak bongkar, biar budayanya menyesuaikan saya. Iya, ngapain aku hidup sekali kok disuruh menyesuaikan budaya. Makanya di dalam pencerahan dalam Hawking itu ada istilah what you are. Kita harus mengubah budaya, bukan dipaksa terus-menerus melestarikan atau mengadaptasi dengan budaya. Ya apa sih? Memang budaya itu kan sama-sama manusia kok yang bikin. Kenapa aku disuruh menjaga patung itu gitu? Kenapa aku nggak bikin patungku sendiri? Enak benar. Tapi ini leluhur, iya. Leluhur, makanya saya kembangkan, bukan saya rawat. Ya kan? Bukan saya museumkan.
Nah, kita itu mentalnya merawat budaya. Tidak pernah mengembangkannya, mental adaptif. Itu tidak akan pernah bisa mengalami pencerahan kalau masih terkungkung dalam sikap mental adaptif. Nanti besok kita bahas lebih dalam. Ini penyakit nasional. Enggak, agama datang itu enggak memberikan budaya, Mas. Agama datang itu untuk mengkoreksi budaya. Apa agama memberi budaya? Enggak usah pakai. Budaya itu produk evolusi manusia. Jadi agama itu bukan produk evolusi manusia. Gitu. Hati-hati definisikannya. Jadi budaya itu produk evolusi manusia. Sementara agama itu wahyu, melalui wahyu, tidak lewat evolusi. Makanya dia tidak memberi budaya, justru dia akan selalu menyoroti budaya. Ya, nah itu ya, jadi jangan salah gitu. Jadi agama itu bukan budaya. Dia bukan hasil evolusi masyarakat, tetapi wahyu. Namanya wahyu itu tidak ada evolusi gitu. Sudah selesai pada dirinya sendiri. Kalau namanya budaya itu tidak akan pernah selesai karena apa? Masih evolusi gitu. Gitu ya, Mas Imam ya. Itu poinnya. Kalau kita masih menyamakan agama dan budaya, wah, berarti memang itu agama kita tidak ada wahyunya. Ya. Itu pokok-pokok. Siap, mantap pokoknya. Pokoknya apa-apa dihajar terus gitu ya. Nah, kalau agama itu budaya, kita tidak butuh wahyu. Kita cukup berevolusi saja. Ya kan? Evolusi, ya kemarin ke pasar naik jalan kaki, naik sepeda, itu evolusi budaya namanya. Evolusi budaya. Oke ya. Oke, besok kenapa kita itu dididik untuk selalu adaptasi pada budaya. Agama itu enggak. Nanti besok kita bahas secara mendalam 2 jam lah ya. Biar tuntas. Biar tuntas. Apa bedanya agama dengan budaya? Nah, kita tuntaskan besok. Saya kira itu aja pagi ini karena sudah harum nih di samping saya. Kalau filsafat itu, ya dia mengoreksi budaya, oke. Tapi filsafat itu sendiri adalah sebuah budaya. Ya kan? Ya, jadi filsafat itu ya budaya gitu. Budaya, tapi itu budaya budaya kontemplasi, sebuah budaya baru untuk mengoreksi hal-hal yang dianggap baku dalam budaya. Ya kan? Jadi filsafat itu diharapkan akan selalu mengoreksi hal-hal yang baku. Jadi filsafat itu memastikan proses evolusi budaya itu tidak stagnan. Itu filsafat. Ya betul, ikro tanpa bismirobik. Filsafat itu. Ya kan? Filsafat itu hanya membaca alam tampak. Dia tidak bisa alam tak tampak. Oke lah, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Kita bertemu besok pagi insya Allah ya. Ditunggu aja pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.